setelah kita memulai. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Dani dari SMEK Pusat Pelayanan Kesehatan Mata, Ibu Yanti selaku Kepala Cabang, dan Mas Ilham selaku marketing, serta jamaah sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini insya Allah bakti sosialnya dari SMEK dan masjid insya Allah bersinergi untuk melakukan pemeriksaan mata secara gratis. Mudah-mudahan ini besar manfaatnya bagi kita semua sehingga berujung pada pahala yang mengalir. Amin. Ibu bapak sekalian, kepada tim dari SMEK yang ada di Jalan Pemuda nomor 36, atas nama dari Ketua DKM menyampaikan salam dan terima kasihnya Pak Dokter. Mohon maaf beliau tidak bisa beserta kita karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya ini. Selanjutnya untuk kegiatan ini nanti akan ada edukasi terlebih dahulu dari pihak SMEK. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya untuk menjaga kesehatan mata kita. Demikian selaku pembukaan. Terima kasih atas segalanya. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada tim dari SMEK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri. Izin bapak sekalian, saya terima kasih atas kesempatannya. Izin saya perkenalkan, saya Dr. Dani. Saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya hormati Pak Ilham dan seluruh yang ada di ruangan pada hari ini. Biasa kami perkenalkan, kami dari SMEK. Kalau orang Jawa Barat itu bilangnya SMEKO. Kita ada di daerah Jawa Muda. Nah, ini salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Jadi salah satunya bentuk pengabdian masyarakat dan bentuk edukasi kesehatan pada masyarakat. Nah, hari ini kita akan sedikit berbicara tentang permasalahan penglihatan yang ada dialami pada rata-rata usia dari 90 tahun. Karena sering kami temukan di lapangan, dok, boleh nggak ya daun sirih dengan alat diteteskan di mata? Efeknya apa? Ada yang kedua, dok, saya kok membaca Al-Quran setelah 40 tahun dijauhkan ya? Atau mau melihat handphone, balas WhatsApp harus di-zoom. Kenapa ya harus ada? Padahal dulu saya nggak pakai kacamata. Terus yang sering lagi kita dari beberapa pasien, dok, saya katarak, nggak mau operasi takut. Kan? Terus yang sering lagi adalah, dok, saya menderita diabetes lebih dari 5 tahun. Apa solusinya agar saya tidak mengalami gangguan penglihatan ke depannya? Pencegahannya apa yang dapat dilakukan? Seperti itu. Nah, nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga ya. Karena kita di sini lebih banyak fokus membahas mitos-mitos apa yang dilakukan. Nah, ini adalah tampilan mata. Dalam artian, ini tampilan mata jika diambil dari mata bagian depan. Kalau gambar yang kedua,
ini jika mata dipotong menjadi dua, dilihat dari samping, maka inilah gambaran tampilan mata. Kenapa kita membicarakan tentang anatomi mata? Karena kami sering sekali menemukan keluhan-keluhan itu dari sebenarnya penglihatan itu dapat kita analogikan. Contohnya seperti ini, saya punya air mineral. Air mineral saya jernih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya beri cahaya senter, tembuskan cahayanya. Tapi kalau saya isi di dalam kopi, saya isi darah, saya isi pasir, tidak akan tembus. Seperti itu. Itu analogi penglihatan. Jadi untuk proses melihat harus sejernih sebening air. Itu yang perlu kita tekankan. Dalam artian ini adalah anatomi mata tampilan depan. Cahaya itu masuk dari lubang yang kecil ini, yang hitam hijau. Ini harus hitam. Pada pasien katarak ini mulai akan memutih. Yang pertama. Yang kedua adalah cahaya masuk dari kornea tembus ke pupil yang bulat ini. Kalau kita analogikan dari samping berarti cahayanya dari depan ini harus tembus. Ini lensa di dalam mata, ini badan mata, ini titik saraf mata. Saraf ini harus melengkung seperti ini, nempel. Dalam artian kalau ada permasalahan cahaya mulai dari depan sampai ke titik saraf, maka itu yang membuat pasien tidak ataupun mengalami gangguan penglihatan. Nah, analogi kasus pertama adalah ini kornea mata, ini harus lembab. Nah, pada daun sirih bunga talang kalau diteteskan di mata akan tumbuhlah jamur di depan mata ini. Kalau ini sudah tumbuh jamur di depan matanya seperti ini, ketepluk di sini memutih. Istilahnya kalau kita bilang jamur kan panu ya. Nah, kalau udah muncul di sini putih, cahaya di senter tembus nggak? Nggak akan tembus cahaya. Inilah bahayanya yang sering kita temukan. Dok, selama ini saya nggak masalah, kembali ke persepsi masing-masing. Kalau dari segi kesehatan tidak dianjurkan, karena pada daun-daunan itu banyak jamurnya. Kalau lagi naas kita tumbuh jamurnya, obatnya cuma satu Bu. Kalau udah sampai dibiarkan cangkok kornea, berarti kornea pasien meninggal di bawah 4 jam kita pindahkan ke mata orang sehat. Kan mudah lebih banyak ya. Jadi saran kami tidak digunakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nanti akan saya periksakan lensa matanya. Ini lensa di dalam mata. Kalau lensanya ini memutih, cahaya sebelum ditembus di center nggak akan bisa. Sama lah kayak ibu udah punya kacamata lebih dari 2 tahun. Kalau udah menguning kacamatanya pasti minta ganti, nggak nyaman. Sama dengan lensa di dalam mata. Kalau udah lensanya memutih, mengkabur, itu kan harus diganti dengan lensa yang baru. Itulah yang sering kita temukan di lapangan. Beli Pak kacamata ini menghilangkan katarak, mencegah katarak dan lain-lain. Padahal permasalahannya adalah dalam matanya, lensanya. Mau 1.000 liter pun obat diteteskan, kalau udah memang terganggu, itu tidak akan bisa. Karena memang permasalahan di lensa matanya. Terus habis itu ini cairan bola mata, ini saraf mata ini harus nempel. Nanti akan saya jelaskan terkait masalah diabetes dan saraf mata. Nah, jadi sering sekali kami temukan di lapangan. Pertama tadi daun-daunan. Yang kedua adalah disuruh beli obat ini, obat itu. Takutnya kan ada yang kadang datang ke rumah atau segala macam. Karena penglihatan itu dapat kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pesan saya. Nah, yang kedua adalah pasien ragu ataupun gangguan penglihatan karena membaca dekatnya. Nah, setelah 40 tahun, semua orang akan mengalami gangguan penglihatan baca dekatnya. Kenapa Dok? Itu memang sudah mengalaminya. Karena kuatan lensa dalam mata ternyata ada otot yang menyangga pinggiran lensa mata, ini akan mengalami pengenduran. Karena kan kulit di rambut otot itu kan nggak bisa kita bohongi ya. Kalau udah 40 tahun kita akan mengalami pengenduran kulit, otot dan lainnya. Maka kalau 40 tahun memang butuh kacamata baca. Nah, ukurannya gimana?
40 tahun ukuran plus 1, 45 ukuran 1,5, 50 ukuran 2 plus 2, 55 umurnya dengan ukuran plus 2,5, 60 ukurannya plus 3. Habis itu stop. Jadi janganlah usianya 55 tahun tapi pakai kacamata plus 1. Tetap dia membacanya seperti ini. Karena memang udah alamnya otot kita yang mengalami kacamata. Jadi mohon baca penggunaan kacamata itu memang berdasarkan usia. Kecuali kondisi mata khusus, contoh dulu minusnya yang terlalu tinggi, biasanya kadang pasiennya lebih nyaman lepas kacamata. Itu beda cerita. Selanjutnya, ini pasien di SMEC yang sangat banyak kami jumpai. Salah satunya adalah glaukoma. Glaukoma ini si pencuri penglihatan dadakan. Kalau Kementerian Kesehatan bilangnya seperti itu. Ciri-cirinya gimana dok? Ciri-cirinya adalah pasien sering mengeluhkan nyeri pada matanya, lama-kelamaan penglihatannya kabur. Kalau udah mulai kabur, lama-kelamaan penglihatannya seperti trauma. Kenapa ini bisa terjadi dok? Normalnya aliran mata, tekanan mata itu dari otot ini, dari otot ini ke depan, alirannya ke depan, baru masuk ke jantung. Tapi pada pasien glaukoma terjadi alirannya ini malah didorong ke belakang. Itu yang mengakibatkan saraf-saraf pinggirannya kejepit. Makanya penglihatannya seperti terowongan. Karena yang ditekannya dulu adalah pinggir-pinggirannya, baru ke titik saraf matanya. Makanya sering pasien dengan glaukoma penglihatannya seperti itu. Nah, pasiennya sampai bisa matanya merah sekali, ini anak biji matanya melebar, itu yang membuat pasien sampai muntah hebat. Sering kalau tertangani terjadi buta permanen, ini tidak ada obatnya. Jadi solusinya apa? Pertama, glaukoma ini sering pada pasien diabetes. Mohon jaga gula darahnya. Jangan sembarangan konsumsi makanan karbohidrat terlalu banyak misalnya. Yang kedua, pastikan obatnya digunakan sesuai dengan kondisi. Selanjutnya, mohon jangan pakai obat tetes mata sembarangan. Dalam artian sering nih mata merah beli merek Citrol misalnya, saya ambil contoh. Itu kandungannya steroid, itu yang bisa bikin glaukoma. Hati-hati ya penggunaan Citrol, karena mohon maafnya atlet saja kalau mau berlomba tidak disarankan pakai doping ya. Karena kandungannya itu salah satu steroid dan kawan-kawannya. Bahaya sekali apalagi mata. Kami sering sekali menemukan gara-gara steroid. Kami terakhir 16 tahun buta mata kanan dan kirinya gara-gara dia sering pakai soft lens, terus matanya sering merah, akhirnya obat steroid tetesnya kedua matanya. Sekarang si anak perempuan tersebut kebutaan mata kanan dan kirinya. Memang awalnya enak diteteskan, tapi efeknya yang lebih bahaya. Nah, selanjutnya glaukoma ini sendiri tadi obatnya kita turunkan untuk tekanan matanya agar mencapai syaratnya dan kalau sudah stabil ya kita buka alirannya supaya lancar. Tapi kalau sudah permanen tidak ada obatnya. Nah, glaukoma ini sering lagi terjadi karena katarak yang dibiarkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa katarak yang dibiarkan terlalu keras? Karena ini kan lensa tadi harusnya ada space kosong untuk tempat alirannya lewat. Tapi pada pasien katarak yang dibiarkan, ini lensanya membesar, jadi tersumbat ke alirannya. Itu yang membuat pasien alirannya kan tadi kita sepakat dari belakang ke depan. Dia jadinya nggak bisa dorong ke depan, dorongnya ke belakang. Itu yang sering banget kejadian. Kalau mungkin sering mendengar, dia sering sakit kepala, penglihatannya kabur, terus habis itu ada kataraknya takut operasi. Nah, efeknya apa? Mungkin setelah dioperasi penglihatannya nggak maju-maju banget nih setelah operasi katarak. Ya kenapa? Karena sarafnya udah rusak dibiarkan. Tapi kalau nggak diangkat juga kataraknya, efeknya ini lebih bahaya lagi. Pasiennya bisa muntah terus-terusan karena alirannya nggak lancar. Nah, selanjutnya adalah ini katarak.
putih. Nah, kalau normalnya itu harusnya hitam seperti jernih. Kalau digunakan katakannya ini akan sangat hitam jernih. Kenapa bisa? Nanti akan saya periksakan. Ternyata lensa di dalam mata ini komposisinya adalah protein. Nah, katarak di Indonesia semua orang akan mengalami katarak, tapi tebal tipisnya yang tergantung gaya hidupnya. Nah, tebal tipisnya ini faktor pertamanya adalah paparan matahari. Kita tinggal di Indonesia, sering banget kena matahari, apalagi ibu-ibunya kan mendengar, ya boleh berjemur di pagi hari menghadap matahari langsung ke depan. Nah, mataharinya langsung ke depan, kena lensa matanya memuai, malah mempercepat jadinya katarak. Kalau mau berjemur boleh, tapi bukan menghadap matahari, punggung kita yang menghadap matahari. Kalau dari segi kesehatan, karena saran dari Persatuan Dokter Mata seluruh dunia, kalau keluar ruangan sebaiknya menggunakan kacamata hitam. Itu boleh. Nah, jadi katarak ini penyebab utamanya adalah faktor pemuaian atau oksidasi. Jadi, kalaulah protein kena panas, dia akan mengalami pemutihan. Logikanya adalah Bapak Ibu lagi masak mata sapi nih, telur mata sapi, dijatuhkan nih di pennya, pasti putihnya agak mirip lah dengan putihnya, karena sama-sama isinya protein. Karena memang sifat protein kalau mengalami pemuaian dia akan mengalami oksidasi dan pemutihan. Yang pertama. Yang kedua adalah katarak bisa terjadi pada pasien diabetes. Sering sekali. Kenapa? Karena gulanya masuk ke dalam proteinnya, jadi dia akan mengalami pemutihan. Atau yang ketiga pakai sitrol tadi itu sama juga. Yang keempat adalah karena terpukul. Kami sering sekali anak sekolah karena sering dibawa hantam kena wajahnya, matanya, ini memutih lensanya. Kenapa bisa? Protein tadi kan selain kena pemanasan memuai. Nah, kita analogikan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Saya masak telur nih, saya pecahkan kuningnya dengan putihnya. Saya memasak dulu, putihnya saya kocok. Kalau putihnya saja saya kocok, itu kan itu proteinnya. Nah, mirip gak putihnya? Itulah dia sifat protein. Kalau kena pemanasan dia memuai, oksidasi. Kena dari benturan ataupun kocokan dia akan mengalami namanya oksidasi juga. Jadi emang bisa kita analogikan sehari-hari kehidupan tentang mata sebenarnya. Nah, obatnya apa? Kalau ini sudah memutih, ini kan tidak tembus cahaya. Kalau dia masih tipis, memang kita kasih kacamata dulu. Tapi kalau sudah tebal, mau nggak mau kita harus angkat karena obatnya cuma satu dioperasi. Yang pertama. Yang kedua, pasien kalau gejala awal biasanya melihatannya malam hari kena lampu silau. Kalau udah dibiarkan lama-kelamaan, makin lama dia makin kabur penglihatan jauhnya, tapi baca datanya masih oke. Tapi kalau dibiarkan, kena cahaya pun nggak bisa terlihat. Pasien bayangan tangan pun nggak bisa terlihat. Jadi bukan maklum karena usia, karena kan memang bisa kita perbaiki. Nah, seperti ini gambarannya, awalnya saya sudah diberi umumnya, lama-lama kabur. Obatnya memang dahulu adalah dilakukan, diberikan kacamata. Kalau dia masih tipis sekali, kita kasih kacamata. Tapi kalau misalnya umur mulai mengganggu, zaman dulu sudah diketahui penyebabnya, dioperasi nih di sayap matanya, lensanya, diangkat lensanya, dimasukkan lensa yang baru ke lensa itu. Tapi sekarang udah modern, dalam artian kita hanya sedang seperti cendol. Dalam artian kita hanya meletakkan jarum di ujung ini saja. Jadi jarumnya ini yang akan menyodor di lensa matanya. Habis itu dimasukkan lagi lensa barunya di dalam lubang tadi. Jadi kan nggak sistem jari. Sistemnya seperti sedot cendol. Bapak Ibu lagi bayangkan lagi sedot cendol. Seperti itulah sistem sedot lensa katarak yang sekarang. Nanti kita akan masukkan, ini nggak dijahit, kerjaannya lulus 10 menit. Jadi pasien langsung pulang, yang dulunya lihat kabur ataupun dulunya punya minus sampai 15 pun, nanti kan kita masukkan lensa yang baru, insya Allah dia bisa tanpa kacamata. Kecuali memang membaca ya, mungkin sering mendengar habis operasi katarak membacanya kok tetap aja
dia butuh kacamata baca. Nah, lensa yang ditanam itu juga sama kayak lensa kacamata. Ada yang lensa minus saja, ada lensa yang progresif jauh dan dekat. Tergantung jenis lensa yang kita tanamkan. Takutnya mana tahu kalau berobat di rumah sakit manapun nanti ditanyakan lensa apa yang mau ditanamkan pada pasien, sama lah kayak lensa kacamata prinsipnya. Kadang kan ada usia yang saya hobinya membaca, tapi saya juga hobinya main golf ataupun saya hobinya melihat jarak jauh, misalnya memancing, kan melihat jarak jauh ya. Nah, dalam artian itu memang ya butuh dua lensa itu progresif jadinya. Nah, ini lensanya kecil sekali, ini yang akan kita masukkan ke dalam mata. Biasanya pasien sakit ya. Sih keluhan pasien biasanya jarang keluhan sakit ya. Mungkin yang sudah pernah, saya selalu bilang tanya yang sudah pernah operasi, karena saya memang belum pernah dioperasi. Cuma kalau sudah pernah dioperasi rata-rata minta cepat di sebelah, karena sudah merasakan yang sebelah. Yang pertama. Yang kedua mungkin pernah mendengar istilah, dok ada tetangga saya udah operasi katarak, kelihatannya biasa aja, nggak maju-maju misalnya kan. Nah analoginya seperti ini. Ini handphone saya. Layarnya retak, saya ganti dengan layar yang baru, hidup lagi bagus. Tapi kalau terjadi kerusakan di kabel belakangnya, layarnya juga retak, saya ganti layar baru, ternyata kabelnya juga rusak, hasilnya juga akan sama, tapi akan jauh lebih baik. Itu yang pertama. Biasanya kalau itu terjadi karena kerusakan saraf, biasanya karena glaukomanya yang sudah ada atau katarak yang sudah lama dibiarkan, itu yang bisa membuat malah nggak bagus penglihatan lagi. Tapi kalau nggak diangkat kataraknya, resikonya adalah bisa jadi glaukoma, pasien bisa muntah, pusing, aktivitas terganggu. Nah, pesan saya terakhir adalah ini retinopati, kerusakan saraf mata yang terjadi pada pasien diabetes dan hipertensi. Pertama, keluhan pasien biasanya adalah, dok, saya kok melihat bintik-bintik hitam menetap. Saya tangkap nih dok, gak dapat. Itu sering dirasakan terutama perempuan. Sering sekali dok. Nah, setelah ditangkap gak muncul, gak dapat dok. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah, dok saya melihat di titik sini hitam menetap. Yang lainnya enggak. Cuma di sini aja dok saya lihat. Saya lihat di sana ada. Saya pindahkan penglihatan saya di sini, ada dok tetap di tangan. Itu biasanya. Nah, biasanya ditambah lagi dengan riwayat diabetes dan hipertensi. Kenapa itu bisa terjadi dok? Ini penglihatannya di hitam terjadi karena saraf-saraf matanya itu tadi kan ada pembuluh darah, itu yang terjadi kebocoran. Nah, sama-sama kita ketahui ini kan pembuluh darah nih, pecah nih pembuluh darahnya, pecah, darahnya numpuk di dalam rongga matanya, makanya lihatlah bintik-bintik tadi. Jadi pesan kami obatnya apa kalau diabetes, hipertensi dan retinopati? Pastikan gula darahnya stabil. Mohon pastikan gula darahnya stabil. Maksudnya gimana dok? Contoh, dok, kita boleh melakukan cek kesehatan gula darah dan hipertensi 1 bulan sekali. Kan udah ada program posyandulansia. Yang kedua adalah mohon jangan potek-potek obatnya. Contoh, saya kemarin gula darah saya 180. Pas cek di apotek nih misalnya, ya udahlah saya minum obatnya sebelumnya 3 kali 1 jadi 3 kali setengah. Atau saya minum obat darah tingginya biasanya 1 kali 1, ya udah saya minum 2 kali sehari kalau lagi pusing-pusing aja. Nah, itu yang mengakibatkan kestabilan pembuluh darah tadi nggak stabil. Logikanya seperti ini, saya punya selang nih, selang biasa tekanan selangnya misalnya di ukuran 8, tiba-tiba turun nih, kan mengendor nih selangnya, tiba-tiba udahlah gula darah saya stabil, hantam nih, malamnya makan durian, paginya minum kopi, siangnya makan sop, sorenya makan santan, tiba-tiba naik pembuluh darahnya, akhirnya mengencang lagi pembuluh darah. Kalau yang pembuluh darah tadi kempis seperti ini, kalau alirannya semakin tinggi, bisa pecah. Itulah yang terjadi pada
pasien penglihatan tiba-tiba penglihatannya hilang. Sama halnya dengan pasien stroke, itu kan terjadi pembuluh darahnya tiba-tiba menembus. Sama halnya dengan pasien dengan serangan jantung. Jadi mohon pesannya adalah jangan kontak-kontak obatnya, jangan kurangi dosisnya, kecuali dokter pemeriksa terakhir, karena dia yang tahu berapa dosis yang diberikan terakhir pada bapak dan angka stabilnya. Mungkin itu pesan dari saya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering dengar pengobatan dengan laser. Itu untuk kasus apa? Dan kemudian bahaya untuk kesehatan. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Nasruddin. Dok, ini kan kita hidup dalam 24 jam. Tentu saja mata juga harus sehat, tidak melek terus. Kira-kira untuk pembagian antara melek dengan istirahat itu berapa menit? Artinya tidur berapa jam, melek berapa jam, atau tidur siang berapa menit untuk supaya menjaga kestabilan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita sudah min, ya, mana sudah min, kalau seandainya tidak di periksa kembali pasti akan bertambah atau minnya harus semakin parah. Bagaimana mengatasi mata-mata yang sudah min ini, supaya ketika melihat uang itu jelas. Terima kasih. Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, kita lihat di media sosial itu kan banyak ya, di medsos ya, di TikTok, di YouTube barangkali untuk pengobatan. Ada obat tetes matanya yang tadinya harus operasi katarak bisa tidak, ya namanya iklan ya Pak ya. Kemudian ada yang ditempel, ya ditempel juga gitu iklannya bahwa kalau sudah pakai itu dalam waktu 1 minggu bisa tidak perlu operasi katarak. Kemudian itu iklan ya masalah obatnya. Kalau obat tetes saya sudah pernah juga Pak, saya coba tapi ternyata nggak berpengaruh. Akhirnya wah tertipu saya. Oke. Tapi yang kedua ada juga di media sosial juga Pak, masalah terapinya katanya suruh diurut ya, ada yang urutnya macam-macam dan berbeda-beda. Itu kira-kira itu. Yang ketiga adalah masalah setelah operasi katarak. Jadi ada kawan yang sudah operasi, kemudian 3 tahun kemudian harus operasi lagi. Kira-kira itu kenapa? Apakah harus berkali-kali operasi? Ya kalau sekarang kan tidak perlu dikupas, tapi cukup tadi yang dokter bilang disuntik. Kira-kira efektivitasnya itu gimana? Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau masalah uang ini kan cepat, tapi kalau masalah ini saya nanti lupa. Ya. Kalau uang saya ingat pasti. Baik ya. Jadi Pak, yang pertama, dok, laser itu apa dok? Gitu ya. Laser itu jenisnya banyak Pak. Ada namanya laser untuk intinya laser itu laser nanti akan kaitannya dengan yang Bapak tadi yang habis operasi katarak. Yang kedua adalah laser retina. Maksud laser retina adalah jadi ini kan pembuluh darahnya pecah ya pembuluh darahnya pada pasien diabetes. Kita anggap adalah di sini terjadi kebocoran pembuluh darah, bocornya pembuluh darah. Laser itu kayak kita lagi membakar. Jadi kita center laser di sini supaya dia nggak pecah pembuluh darah, berhenti darah. Itu dia laser di sini tujuannya. Sama kayak kita nge-solder. Solder kan kita habis solder kan langsung supaya lengket ya. Nah sama lah prinsipnya dengan laser di mata. Cuman memang di mata kita menggunakan ada gelombang nanonya itu yang kita mainkan. Seperti itu. Kalau ditanya saya prosesnya, saya hanya menggunakan saja. Tapi kalau ditanya formulanya itu ahli fisika. Yang pertama Pak ya, fungsi laser itu pada retina adalah untuk menyetop nih. Tapi kalau kondisinya udah sangat banyak nih, obatnya yang nggak mau kita suntik obat yang menghentikan pendarahan di
Mungkin sering mendengar dia habis suntik di matanya sampai 3 kali. Ya mungkin pasiennya udah disuruh minum obat gula darahnya bolong-bolong. Jadi bisa aja pecah di sini, minggu depan pecah lagi yang bawah seperti itu. Jadi satu pesan saya adalah pastikan pada pasien diabetes dan hipertensi janganlah pantang anjuran yang tadi. Ya, karena memang diabetes dan hipertensi ini sumber penyakit yang bisa ke semua cabang ilmu kesehatan. Jadi itulah saya. Ada yang bertanya apa? Kalau untuk yang mengurangi minus gimana? Bisa juga Oh, laser? itu laser untuk mengurangi minus itu mungkin lasik ya Pak ya. Lasik itu biasanya memang ini kaitannya tadi Pak yang mata minus ya sekalian saya sampaikan. Nah mata minus itu lasik itu salah satu metode laser untuk mengubah bentuk kelumpungan kornea mata depan. Laser itu jenis lasernya kita tipiskan kornea matanya ini agar terjadi titik penglihatannya tepat di titik saraf mata ini. Saya analogikan kaitannya dengan tadi, pada pasien minus, normalnya kan titik penglihatan kita di sini Pak. Pada pasien minus, titiknya di sini. Makanya pasien minus supaya dijatuhkan ke belakang ini, dikasihlah kacamata tengahnya tipis, pinggirnya tebal, supaya dia titiknya di belakang. Lasik pada laser pasien minus ini yang kita tipiskan supaya kan kita sepakat kayak kacamata tadi kan tengahnya tipis, pinggirnya tebal supaya ininya tipis, jatuhnya tepat di belakang. Nah, lasik tadi itu sendiri laser boleh dilakukan saat umurnya di atas 18 tahun. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas kita pertimbangkan. Kenapa dipertimbangkan? Kalau udah terjadi katarak, ngapain di laser? Karena kan udah kita angkat lensanya, kita masukkan lensa baru, pasiennya bisa bebas kacamata. Ngapain 2 kali operasi? Tapi kalau dia umurnya pas 18-19 tahun, bisa dia mau masuk angkatan, ya boleh kita lasik, kita tipiskan kornea matanya supaya titik penglihatannya jatuh di depan mata. Nah, minus tadi kaitannya Pak, ternyata minus itu paling sering faktor utamanya adalah panjang sumbu bola mata yang tadi. Karena kan logikanya kan cahayanya di sini, bagaimana supaya jatuhnya di sini? Seperti itu ya proses berlihat. Nah, pada mata minus mungkin sering kali kejadian, dok saya nggak mau kasih kacamata pada anak saya takutnya minusnya bertambah atau saya bertambah minusnya. Minus itu menurunkan memang Pak. Jadi kalau orang tua yang pakai kacamata minus, kemungkinan besar anaknya juga salah satu akan mata minus. Nah, jadi minus ini harus kita stabilkan sampai umur 18 tahun. Karena tinggi badan itu akan berhenti 18 tahun. Sama kayak mata. Panjang mata itu akan berhenti 18 tahun. Jadi kalau misalnya umurnya sekarang 10 tahun, titiknya di sini misalnya, titik penglihatannya. Saat dia nanti 12 tahun, ini kan akan memanjang matanya lagi. Titiknya di sini, tapi matanya memanjang. Mau nggak mau, memang minusnya akan bertambah karena sumbu bola matanya tadi. Jadi memang harus diberikan kacamata, target di bawah 10 tahun. Kalau nggak dikasih kacamata dengan koreksi terbaik di atas 10 tahun diberikan ataupun telat, itu yang sering mengakibatkan mata anak judi. Sering kan sekarang anak-anak banyak sekali mata judi. Kenapa? Karena pertama mungkin dari faktor orang tua takut nih memberikan kacamata. Yang kedua adalah sering terlalu dikasih handphone. Jadi diberikanlah handphone terlalu lama, si anak nggak mau melihat jauh. Jadi ototnya semakin kaku. Maka sering terjadi sekarang anak-anaknya judi. Banyak sekali sekarang. Makanya mohon maaf sekarang banyak anak gangguan belajar di sekolah. Umur kelas 2 nggak bisa baca, kelas 3 nggak bisa membaca. Kenapa? Dia lihat jauh nggak nampak. Dia nyamannya dia dekat, karena matanya udah malas. Kalau nanti udah dibiarkan sampai 18 tahun, oh ya udah lasik aja, nggak bisa dilasik. Kenapa? Matanya udah malas, nggak maksimal. Makanya memang target kita adalah kalau memang di bawah 10 tahun, nggak apa-apa dikasih kacamata, nggak usah khawatir. Nanti setelah 18 tahun kita akan perbaiki, bisa dilasik, bisa kita masukkan kontak lensa di dalam mata yang besar.
Jadi bisa bebas kacamata, yang penting saraf matanya utuh, dapat di saraf matanya. Karena kalau mohon maafnya, ternyata dia pengen cita-cita nih, misalnya mau jadi masuk kedokteran, atau dia pengen masuk angkatan, atau dia pengen masuk pilot, atau tahfiz Al-Quran yang terbaik, dia nggak akan bisa melihat dengan baik. Karena penglihatannya nggak dapat update saraf matanya. Itu yang kita takutkan. Nah, jadi pada mata minus itu yang kita khawatirkan ya Pak ya. Kalau dibilang jus wortel diminum pun 1 kilo sehari menghilangkan minus, itu mitos. Jadi jus wortel dan lain-lain itu menjaga nutrisi saraf matanya, penting-penting, tapi nggak perlu sampai 1 kilo sehari. Karena kami sering banget dibilang setiap kontrol anaknya, iya dong, anak saja ini pagi jus wortel, siang jus wortel, malam jus wortel. Kan 1 kilo ya, kilo wortelnya ya. Itu nggak. Jadi memang untuk nutrisi saraf matanya, iya. Nah, pertanyaan Bapak tadi selanjutnya adalah istirahat mata itu sebaiknya disarankan secara umum kesehatan tubuh kita ini butuh istirahat minimal kurang lebih 7-8 jam satu hari. Mau dibagi berapa silahkan. Yang penting kalau kita beraktivitas membaca, untuk istirahat mata itu 20 menit Pak. Jadi misal kita baca Al-Quran 20 menit, tutup matanya istirahat kali, lihat jauh selama 20 detik. Minimal jarak dengan 20 kaki atau di atas 6 meter. Itu salah satu terapi untuk melatih otot mata. Nah, untuk jawaban yang terakhir Pak, tadi terkait masalah Ada 3 masalah iklan. iklan. Nah, saran saya adalah mohon jangan pernah buka TikTok yang tentang kesehatan. itu aja kuncinya. Kenapa? Anak SD yang lagi belajar media sosial bisa aja dibuatnya. Iya, daun jahe bisa menghilangkan mata minus. Diuploadnya di media sosial. Betul ya? Solusinya apa jika Bapak Ibu mau bijak menggunakan ke media sosial? Alhamdulillah sekarang sudah banyak. Contoh, saya bukan promosi ya, Alamedica kan bisa kita search di Google. Keluhan ini segala macam. Atau kalau memang mau kesehatan mata, buka aja TikTok Smack atau Instagram Smack ada. Kita sering membuat edukasi di situ. Jadi contoh kayak penyakit ini, kalau sumbernya kan jelas rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sumbernya bukan rumah sakit, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sumbernya dokter mata. Iya Pak. Tapi terverifikasi tidak Pak. Nah, itu dia. Dibuatnya aja namanya aja, ya sama aja seperti itu. Cuman memang kalau misalnya Bapak bilang nanti diurut dan segala macam, kalau guru saya itu ngajari boleh silakan. Alhamdulillah kalau muslim silakan berurut banyak silakan ya. Karena dulu ini tadi ternyata memang bisa mengurangi kotoran debu yang berkelompok. Kan apalagi udah usia sering menyumbat di sini ya, boleh habis wudhu minum seperti ini boleh. Supaya ada ketahuan. Makanya saya di Al-Quran sudah dikerjakan seperti itu. Mungkin itu aja Pak. Yang ketiga dok, masalah setelah operasi itu Oh, iya. apakah perlu operasi lagi? Pak, kenapa? Kalau operasi katarak udah dioperasi, operasi lagi apa dok? Bisa saja yang dioperasi mata sebelahnya belum sebelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi karena ada pengkapuran. Pengkapuran adalah kan lensa yang akan kita masukkan dalam mata kan mengalami istilahnya memuai. Dalam artian saya punya lensa, saya celupkan ke air, saya angkat mengembun kacamatanya kan Pak. Nah samalah halnya dengan lensa dalam mata. Tapi nggak perlu khawatir, biasanya kita laser aja. Nah itu mungkin katanya. Atau yang satu lagi mungkin terjadi kerusakan dari bahannya. Tapi sih kalau misalnya udah operasi rata-rata tidak pernah, jarang yang terjadi kita operasi. Apa udah operasi ya? Malah lebih jelas tanpa kacamata sekarang, penglihatannya lebih nyaman. Tapi kalau baca mungkin memang butuh kacamata baca. Mungkin itu saja. Kalau dok, ya Pak. Kalau mereka punya mata dalam saya kena itu bagaimana cara mengatasi akan ulama Itu Pak, kalau misalnya itu kan gampang tidur. Sebenarnya di bidang neurologi ya Pak. Dalam artian tidur itu memang ada gelombang, ada namanya gelombang alfa, delta, yang ada yang bahkan orang tidur setengah jam pun nyenyak. Itu memang ada di bidang neurologi. Tapi secara umum biasanya adalah kalau kita gampang tertidur, gampang letih itu biasanya apakah kita punya memori riwayat diabetes atau memang kondisi tubuh kita yang tidak fit. Biasanya seperti itu. Yang lainnya enggak ada masalah.
Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi sekalian Mas Hendrik saja. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah ucap atau kata, ayo. Kalau seandainya mata itu pernah cedera kena bulu tangkis ya dan itu nyatakan rusak, bagaimana cara ngatasinya? Nah, balik lagi Bu, apakah kalau memang masalahnya cuma di lensa matanya, lensanya kita angkat, kita ganti lensa baru, insya Allah bagus. Lensanya sampai kita udah cover tapi dalam Saraf, kalau udah kerusakan sampai sarafnya lepas dan lain, bagus semua lensanya aja kayak apa luka tapi bekas lukanya itu yang nempel mata tadi. ya. Kalau di putih depan ini, Bu, Ya, kalau di depannya ini korneanya yang rusak, memang mau nggak mau copot kornea. Iya. Kalau Tapi- misalnya di sebelah sini robek, dok. Ya, Misalnya itu kan bola mata, tapi sininya robek. kalau robek yang di pinggiran putih ini ya, Yang di situnya yang di sebelah kanan, yang warna merah itu. ini kalau mata samping ini yang robek. Iya. Nah itu kan udah lepas ya Pak ya. Itu memang agak sulit kasusnya. Kita harus tempelkan lagi saraf matanya ke pinggir-pinggirannya. Biasanya kita letakkan silikon di dalam matanya supaya nempel atau gas di dalam matanya. Karena kan udah lepas nih. Enggak, maksudnya kan pernah kena raket, pernah kena kok. Hah? Di sininya seharusnya kan dikasih obat buat ngerapetin. Nah pas waktu itu dikasih obat buat ngelebarin Di mata, buat lukanya di sarafnya atau di pinggir kelopak mata? di dalam matanya sini. Di pinggiran ini. Nah, Oh, kalau jadi pas untuk melihat ke fokusnya itu tengah-tengahnya agak buram. coba nanti saya periksa. Siap. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Dari saya sekian, saya mohon maaf jika ada salah ucap atau kata. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jarang sih, Pak. Begitu dari jarak nggak paham. Kalau ketemu sama tempat sendiri. Sampai sekarang bola. Oh iya, terima kasih.